sangat spesial hari ini. Luar biasa, kita kedatangan bintang tamu Pak Rudy Maesal. Ya, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beliau, kita nggak perlu jelasin beliau siapa, tapi beliau itu yang pasti olahragawan. Suka main bola, jago sekali, dan memang mantan atlet juga ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang suka main bola, ya nah, Pak Rudy tuh bisa melatih ya Pak ya. Di mana-mana juga beliau bisa sering ngadakan lomba-lomba juga ya Pak ya. Rudy ya. Instrukturnya kan Bang Sony kan? Hah? Iya, Bang Dongson Pak, Dongson. Siap. Nggak lama-lama lagi kita masuk ke tema acara kita adalah rencana pembangunan di masa transisinya Kabupaten Tangerang di 2024 dan 2026. Iya. Nah, itu yang kita mau bahas, dan mungkin best planner seperti tadi yang kita dengerin tadi barusan. Best planner juga ingin tahu juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita kumpulkan, dan kita akan sedikit bertanya-tanya kepada Pak Rudy Maesal sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Itu Tenggepi ya? Saya nggak salah Tenggepi ngomongnya? Betul ya? Betul. Ya, cuma tulisan Bapak itu Rudy Maesal apa Rudy Maesal? Ya, Muhammad Maesal Rashid. Muhammad Maesal Rashid. Mohon maaf ya Pak ya. Muhammad Maesal Rashid. Silakan. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangan dan luar biasa diberikan kesempatan untuk kita bincang sedikit terkait dengan keberadaan Pemda kan saat ini ya. Jadi terima kasih, dan mohon maaf ini sudah berapa kali kita jadwal terus karena padat ya Pak ya. Luar biasa Pak Rudy. Maaf Pak, ya mohon maaf sekali lagi. Sama-sama Pak. Kepada teman-teman yang ikut bergabung pada kesempatan ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besar, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tema tadi kita bicarakan. Iya. Apa yang Bapak mau ulas sedikit tentang tema tadi? Iya. Langsung kepada substansi ini. Boleh. Ya. Terkait dengan perencanaan secara makro pembangunan di Kabupaten Tangerang ya. Sudah nampak memang pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang merespon merencanakan pembangunan di masa transisi sekarang. Nggak perlu nanya saya. Alhamdulillah. Bapak sudah tahu siapa? Ya, betul itu. Sebagaimana kita maklum bahwa tahun 2023 ini masa transisi ya, masa transisi peralihan jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah periode 2018-2023 dan sekarang sudah diisi penjabat bupatinya adalah Pak Andi Oni dari Kementerian Dalam Negeri, yang tentunya beliau akan melanjutkan dan saat ini sedang melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pembangunan, termasuk mungkin pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Sebagaimana kita maklum bahwa sesuai dengan RPJMD 2018-2023 ada visi misi Pak Bupati Pak Jaki Iskandar dengan Wakil Bupatinya Pak Romli adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Nah, Bapak mau minum apa? Sudah disediakan sama alhamdulillah ini sudah ada teh hangat ya. Terima kasih ini. Ya, terima kasih. Ya. Ini luar biasa nih di lokasi di tempat podcast ini, lengkap di sini makanan ini kan podcast Bapeda ya. Ya. Ini, oke. Teida, makasih Teida ya. Aduh, Teida, the best planner Teida nih. Thank you. Nah, gimana Pak tadi terkait dengan religius? Ya, saya ulangi lagi bahwa RPJMD 2018-2023 nampak di situ ada visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, sejahtera.
dari 4 komponen itu menurut kajian dan menurut pengamatan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu bisa mengakomodir sebagian besar keinginan masyarakat. Betul. Untuk dibangun, diselenggarakan selama periode 5 tahun oleh Pak Bupati, oleh Pak Wakil Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa transisi ini tentunya seorang PJ Bupati pasti melanjutkan tugas-tugas Pak Bupati yang harus dipertanggungjawabkan nanti pada awal tahun 2024. Jadi dipertanggungjawabkan kepada DPRD, kepada masyarakat melalui DPRD, dan ini bahagian daripada tugas kita semua. Ya. Jadi RPJMD, berikutnya juga ada 10 program unggulan, ada beberapa program skala prioritas. Ini juga bahagian harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua, ya, oleh Pak PJ Bupati, oleh kami dan seluruh aparatur sipil negara dalam hal mempertanggungjawabkan tugas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati 5 tahun 2018-2023. Yang berikutnya, di dalam situasi sekarang ini memang ada kebijakan-kebijakan strategis nasional melalui kebijakan Pak Presiden bahwa seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini termasuk provinsi yang memfasilitasikan untuk melaksanakan program penanganan stunting. Berikutnya juga upaya pemerintah daerah memfasilitasikan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan juga pasti itu identik dengan pengangguran. Ya. Berikutnya lagi adalah masa situasi sekarang ini juga kita harus menyiapkan, memfasilitasikan program ketahanan pangan yang memang saat ini kebutuhan sehari-hari masyarakat. Betul. Nah, yang selanjutnya masa transisi ini apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Pastinya kita harus merancang, merumuskan tentang RPJMD 2020 sampai 2025 sampai 2030. Pak, ya? Nah, ini nanti oleh kepala daerah dijalankan, dilaksanakannya oleh kepala daerah, wakil kepala daerah yang baru yang definitif nanti. Tapi ada kewajiban pemerintah daerah untuk bisa merancang, merumuskan substansi RPJMD 2025-2030 yang berlandaskan pastinya melihat RPJMD 2018-2023, juga RPJMN dan juga RPJMD provinsi juga, sehingga relevansi ini bisa kita jalankan yang diinginkan oleh masyarakat kabupaten, provinsi sampai dengan ke tingkat nasional. Relevansi itu harus dijalankan oleh kita semua. Saya kira itu. Wow, cakep banget ya. Cakep. Mana suaranya cakep? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coba Tenopi. Tenopi. Jadi PR-nya banyak nih Pak. Ya. Karena harus melanjutkan. Dan kalau misalnya yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana Bapak mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan perubahan kepemimpinan untuk mencapai kontinuitas dan kesinambungan tadi? Ya. Kolaborasi. Ya. Kebijakan kepala daerah yang lama dengan kepala daerah yang baru. Dan kontinuitasnya mungkin. Oke. Jadi kepala daerah yang baru saja berakhir, Pak Jaki dengan Pak Romli, wakil bupatinya, itu sudah ada bingkainya dalam menjalankan tupoksinya. Yaitu antara lain tadi saya sudah disebutkan terkait dengan RPJMD, program unggulan, program skala prioritas. Ya, itu harus dijalankan. Itu harus mengacu kepada itu, karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD pada nanti awal tahun 2024. Berikutnya, bagaimana ini seorang penjabat bupati menjalankan tupoksinya? Pastinya melanjutkan tugas-tugas yang sudah dianggarkan, yang sudah disahkan oleh DPRD, yaitu 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2023. Kan belum berakhir sekarang. 1 tahun anggaran ini sampai dengan akhir Desember. Kebijakan lama tuh, Pak ya? Kebijakan lama. Jadi Januari sampai dengan September itu dilaksanakan oleh Pak Jaki, Pak Romli. Mulai September sampai dengan Desember itu juga dijalankan oleh PJ Pak Bupati. Tetapi dari sisi institusi, PJ Bupati itu bertanggung jawab selama 1 tahun anggaran.
harus Oh, dipertanggungjawabkan mulai Januari sampai dengan Desember, itu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, oleh kita semua kepada masyarakat melalui DPRD. Oh, Jadi tidak terpisah itu, Ya, tidak tidak. sepenggal-sepenggal. Berarti satu Jadi badan, satu Pak, ya? kesatuan, satu tahun anggaran itu struktur APBD menjadi panduan kita dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, itu harus dijalankan, dipertanggungjawabkan oleh Pak PJ Pak Bupati. Saya kira gitu. Ya, siap. Selanjutnya bagaimana Bapak bisa melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan di masa transisi ini, Pak? Ya, berawal dari program Musrenbang, ya, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, tingkat kecamatan, dijalankan oleh masing-masing desa, oleh kepala kelurahan, oleh kepala desa yang difasilitasikan oleh kecamatan. Itu juga bahagian pemerintah daerah melibatkan masyarakat. Oh, Pastinya kan pada saat musrenbang di desa, di kelurahan, di kecamatan, kan unsur beberapa komponen masyarakat juga kita undang juga, memberikan masukan bagaimana ini program kerja kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan wilayah yang harus diskala prioritaskan dalam tahun anggaran berikutnya. Pasti itu melibatkan masyarakat. Yang kedua, kami juga mengajak kepada para kepala OPD kolaborasi secara terintegrasi, hubungan antar kepala OPD, hubungan kepala OPD dengan Pak Camat, dengan kepala desa, dengan kepala kelurahan, untuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. oke. Jadi semua harus nyambung tuh, Pak, ya. harus ada relevansinya. Ya. Program pemerintah daerah dijalankan oleh OPD, menghubungi Pak Camat, terus juga menyentuh kepada masyarakat melalui kepala desa, melalui kepala kelurahan, itu harus disampaikan kepada mereka. Itu kan feedback pada saat mereka melaksanakan musyawarah di tingkat desa, musrenbang, sama juga kebijakan pemerintah daerah yang telah mengakomodir hasil musrenbang tersebut. Jadi harus dilibatkan. Dari dilibatkan semuanya, Pak, ya? Iya, terus juga ada institusi lain, misalkan dari universitas, dari perguruan tinggi, jadi akademisi, itu juga kita libatkan. Jadi Ya, siap. mereka Bapeda, salah satu OPD yang merancang perencanaan secara makro tentang kebutuhan OPD untuk kepentingan masyarakat di wilayah, pastinya melibatkan juga di samping masyarakat, tokoh ulama, tokoh perempuan, melibatkan juga perguruan tinggi, melibatkan juga akademisi, karena penting sekali akademisi ini kita libatkan dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya, tapi tetap bingkainya adalah RPJMD. Frame-nya tetap di. Iya, frame-nya tetap di situ, di program unggulan. Ya. Oke. Nah, perencanaan ini juga tidak semata-mata kita bebas merencanakan apabila musrenbang di desa sudah dijalankan, di kecamatan sudah dijalankan, di Pemkab juga skupnya juga sudah dijalankan. Tidak semata-mata mengakomodir semua. Pastinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disesuaikan dengan uang yang ada di Kabupaten Tangerang. Cukup ya gimana? Ya kalau nggak cukup gimana Bang Sony kan nanti perencanaan makro ini kita tetapkan melalui DPRD, disahkan oleh DPRD, pas mau dijalankan keuangannya kan tidak mampu, terbatas keuangannya kan bagaimana nanti kan tidak bisa dijalankan itu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Keuangan daerah itu kan ada 3 sumber, dari PAD, dari bantuan keuangan provinsi, juga dari bantuan keuangan pemerintah pusat. Saya kira itu 3 hal itu yang 3 hal itu ya, Pak, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Tenopi. Ya, sejauh mana nih Pak prioritas pembangunan di masa transisi mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang? Iya, ada beberapa sumber yang harus kita akomodir mengenai upaya pemerintah daerah mencerminkan merespon keinginan masyarakat. Ya. Tadi sudah saya jelaskan musrenbang. Ada juga momentum anggota dewan melaksanakan reses juga. Atau aspirasi masyarakat melalui dewan langsung datang ke rumah, ada acara misalkan ada agenda pertemuan apa gitu kan, itu juga bisa dijadikan sumber juga. Di samping memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pemerintah tingkat atasnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,
yang sama sudah disusun dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, RPJMD Provinsi, dan juga RPJMN tingkat nasional, gitu kan. Itu sudah kolaborasi itu dijalankan. Jadi seberapa jauh atau sejauh mana tadi pemerintah daerah merespon, yaitu jadi aspirasi masyarakat melalui musrenbang, aspirasi masyarakat melalui reses teman-teman anggota dewan, dan juga transformasi kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Tangerang. Saya kira di koridor itulah yang akan kita rumuskan tentang respon pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Wah, jelas banget ya semuanya. Jelas nggak sih teman-teman? Jelas. Mudah-mudahan teman-teman yang nanti nonton Idea Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang buat best planner juga bisa lebih terang benderang. Tadi kan banyak tuh reses dewan, A, B, C, D, F, menganggarkan itu memang nggak bisa sembarangan ya Pak ya. Buat teman-teman mungkin yang belum paham nih bisa nonton lebih lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi. Apa rencana konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama masa transisi ini Pak? Langkah-langkah konkretnya? Konkret terkait dengan inflasi. Ya, inflasi. Kehadiran pemerintah daerah dalam hal situasi kondisi penanganan inflasi wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya contohkan begini. Beberapa waktu yang lalu Pak PJ Bupati bersama dengan teman-teman OPD lainnya adalah melaksanakan bazar beras murah. Oke. Ya kan? Tempo hari Pak ya. Iya, bazar beras murah ada di kecamatan di Pasar Tiga Raksa. Terus juga ada pada saat kunjungan PKK pusat juga datang ke sini. Kita jual beras dan kebutuhan sembako itu di bawah harga pasaran. Itu juga bagian daripada kita langkah konkret ya. Iya, langkah konkret masyarakatnya. Iya, yang kedua tim inflasi tingkat Kabupaten Tangerang ini juga melaksanakan monitoring pengawasan kepada pasar-pasar yang ada di sana. Ya kan? Mengadakan monitoring sekaligus survei kepada ke pasar-pasar untuk melihat sejauh mana fluktuasi harga yang ada di pasar-pasar menjaga stabilitas harga. Iya, menjaga stabilitas harga. Kan perlu juga kan komunikasi dari tim kita, inflasi kita turun ke bawah, komunikasi dengan teman-teman para pedagang yang melaksanakan aktivitas usahanya di pasar untuk bisa bersama-sama menjaga harga itu jangan sampai terlalu melambung harga kalau memang harus naik gitu kan. Syukur-syukur terus harus dipertahankan, stok ada, terus juga kemampuan daya beli juga ada, itu juga harus juga menjadi salah satu acuan juga untuk kita semua. Berikutnya adalah melaksanakan pertemuan dengan para pengusaha UMKM. Mantap. Ya kan? Iya. Beberapa hari yang lalu juga kita sudah mengadakan bazar melalui UMKM, baik itu di alun-alun, terus juga di pusat pemerintahan, dan sebentar lagi insya Allah hari Minggu kita juga akan melibatkan UMKM untuk hadir bersama dalam rangka memamerkan produknya. Kita ada acara gerak jalan minggu besok. Wih, tim podcast boleh ikut nih. Boleh ikut podcast juga podcast Bapeda boleh ikut. Siap. Ya. Jadi hadir dalam rangka kita memperingati HUT Korpri, memperingati HUT Kesehatan, memperingati HUT PGRI, dan memperingati HUT Guru. Itu dipadukan, disatukan, kita melaksanakan aktivitas gerak jalan. Gerak jalan tersebut nanti dipimpin langsung oleh Pak Bupati dengan Forkopimda. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan perekonomian kerakyatan, antara lain lagi kita menghadirkan para UMKM yang hadir di situ untuk bisa bersama-sama kita jalankan roda perekonomian kerakyatan di pusat pemerintahan. Kenapa UMKM lebih dominan di sana? Iya harus, karena UMKM itu mencerminkan upaya langkah-langkah masyarakat untuk bisa mengelola produk lokal. Potensi-potensi yang ada di kecamatan, iya kan? Banyak itu. Iya. Banyak. Pak Ujang itu sudah beberapa kali dia merancang untuk menambah jumlah UMKM yang bisa
memproduksi, mengolah potensi lokal untuk dipasarkan sehingga itu akan menjadi putaran perekonomian kerakyatan di Salah Papua. satunya saya kasih contoh Pak ya. Ya boleh. Itu bajunya. Nah, itu produk UMKM Pak. Ya bagus Ya. itu. Bajunya. Ya. Bagus. Ya. Saya senang itu ya. Jadi itu salah satu kan. Ya, betul. Salah satu fakta kenyataan ya dari pengusaha yang ada di UMKM, aktivitas usaha UMKM Betul. bisa memproduksi baju itu. Betul, dari Ya. 3 raksa Pak itu. Dari 3 raksa. Ini insya Allah nanti Pak Ujang kita bisa cari tahu nih apa yang harus kita bisa lakukan memfasilitasikan kepada pengusaha tersebut ya. Iya. Oke, terima kasih Tony. Terima kasih. Nanti IG-nya itu ada di sini. Selanjutnya Tenopi, pertanyaan berikutnya atau teman-teman dulu deh. Teman-teman, Biar ada yang mau nanya? biar berinteraksi. Tenopi berarti nggak ada yang mau nanya. Lanjut ya Pak ya. Iya. Bertanya lagi nih. Bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang merencanakan pengelolaan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk mendukung rencana pembangunan di masa transisi ini? Oke. Saya tadi katakan di awal bahwa masa transisi pertengahan tahun ini yang Januari sampai dengan September itu dijalankan oleh Pak Jaki dengan Pak Romli. Setelah September sampai dengan Desember dijalankan oleh Pak PJ Bupati Pak Andi Oni. Ya. Struktur APBD-nya itu sudah disahkan, ya kan, tahun anggaran 2023. Artinya Pak PJ ini melanjutkan, tinggal menyesuaikan tentang situasi kondisi yang berkembang di masyarakat maupun di wilayah Pak PJ ini. Tetapi perlu saya tambahkan juga tadi, seberapa jauh sih kemampuan keuangan, dari mana saja sih sumber keuangannya untuk Tadi juga sudah dijelaskan. untuk bisa mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa sumber keuangan daerah kabupaten yang pertama adalah dari PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah transfer pemerintah provinsi, bantuan keuangan provinsi. Ya kan, provinsi itu bisa saja provinsi Banten, bisa provinsi DKI. Betul. Karena ada hubungan emosional tuh provinsi Banten dengan DKI, Kabupaten Tangerang dengan Banten, Kabupaten Tangerang dengan program-program DKI. yang masuk Pak ya. Ada program-program yang secara terintegrasi walaupun beda wilayah, tapi bisa. masyarakatnya urbannya cukup tinggi di situ. Ya, itu juga ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sumbernya dari keuangan pusat, dari APBN. Bantuan pajak pusat kepada daerah, dari sisi perimbangan keuangan pusat dengan daerah, begitu kan. Nah, 3 sumber ini menjadi panduan kita, menjadi standarisasi kita dalam hal merancang proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat 1 tahun anggaran. Jadi harus juga berpatokan kepada keberadaan keuangan daerah. Uang daerah itu untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Bagaimana kalau misalkan kemandirian daerah kabupaten? Apakah perlu juga itu support dari provinsi maupun dari pusat? Provinsi pusat tetap perlu, karena ada agenda-agenda pusat juga dari sisi ajas pendelegasian kewenangan ini, dekonsentrasi ini dijalankan juga oleh pemerintah daerah. Ya kan, dari pusat. Begitupun juga dari provinsi. Tetapi memang diminta ya oleh semua pihak bahwa kabupaten, daerah, kota atau kabupaten supaya mereka dewasa, supaya mereka bisa mandiri dalam hal apa? Dalam hal menggali potensi keuangan. Wow. Ya, dari sisi apa? Dari sisi pajak. Dari sisi apa lagi? Dari sisi retribusi. Nah, 2 komponen ini, pajak retribusi ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merancang, merumuskan program pembangunan dalam 1 tahun. Jadi besar sekali peranan pemerintah daerah dalam hal menggali potensi pajak retribusi melalui intensifikasi, melalui ekstensifikasi untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan. Saya kira itu.
Yang itu tepuk tangannya. Keren. Mantap Pak. Cuma nih pertanyaan terakhir saya Iya. gurih sedap nih Pak. Iya. Aduh, apa namanya? Terakhir nih. Pertanyaannya, apa rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam memastikan stabilitas politik sekarang selama periode transisi ini? Masuk lagi. Iya. Itu Pak izin. Iya. Jadi begini, kan sudah ada itu aturannya, Oke. sudah ada itu peraturan KPUK, Permendagri K, PPK, bahwa masa transisi politik ini seluruh ASN itu harus terbebas dari kegiatan-kegiatan politik. Artinya PNS itu harus netral, baik itu PNS atau P3K yang kita bingkai dalam ASN itu harus netral Pak, ya kan, aturannya sudah jelas. Jadi ini sudah dikumandangkan oleh Pak PJ Bupati. Saya juga sudah membuat suratnya, seluruh ASN di Kabupaten Tangerang ini harus netral dalam situasi kondisi pesta demokrasi, baik pesta demokrasi pileg, pilpres maupun pilkada bupati maupun pilkada gubernur. Ini harus netral. Betul. Saya pernah lihat tuh Pak, ada ya spanduknya Iya. besar tuh ya. di Pak Sony depan. kan kemarin Ya. juga sama, ikut juga kan dalam deklarasi ASN itu harus netral juga kan. Iya betul. Sama Ibu Novi juga pasti. Siap. akan Ada tambahan, Pak. tetapi Iya. ada juga bahagian daripada peraturan KPU sama juga Permendagri, pemerintah daerah harus hadir dalam proses suksesnya penyelenggaraan pemilu. Harus hadir. Oke. Bukan ikut pesta demokrasi melalui kampanye, bukan ikut pesta demokrasi melalui mencari simpati kepada masyarakat, bukan itu. Tetapi adalah bersama-sama dengan KPU, bersama-sama dengan Bawaslu, itu kan bersama-sama kolaborasi untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dari sisi Kapdimmasnya, dari sisi jumlah masyarakatnya yang juga ikut serta hadir di TPS, ya kan? Terus juga sosialisasi terhadap tahapan kegiatan pemilu, semua rangkaian pemilu, pemerintah daerah harus hadir di situ bersama dengan KPU dengan Bawaslu, ya kan? Dalam hal, saya lagi dalam hal proses penyelenggaraan pemilihan umum, pilpres, pileg maupun pilkada. Pilkada bupati, wali kota maupun gubernur, ya. Tapi tadi tidak ikut terlibat pesta demokrasi dalam hal kampanye. Tidak boleh ikut-ikutan kita mencari massa, ya kan, atau mengajak, gitu kan. Bahkan saya sudah minta kepada pegawai, jangan kalau ada pertemuan di foto-foto, jangan ada gerak-gerakan yang akan mewujudkan atau memberikan Iya, Pak. simbol. Iya. Iya Kita kan? tadi foto kemarin Pak ya. Iya. Kita begini nggak boleh juga. Kita jadi begini nggak bisa juga. Iya. Kita begini aja deh. Oke. Jadi yang benar gimana Pak? Kita begini aja. Yang bener gini aja udah. Oh, katanya nggak boleh Pak. Boleh begini, maka Boleh. tidak nampak, ha? Boleh, tadi kenapa kita nyanyi di situ nggak begini? Begitu. Kita begini yang nyanyi. Boleh Pak ya? Boleh. Oh, nggak apa-apa. Ini netral Pak ya? Iya. Oke, siap. Atau yang lebih bagus mah senyuman aja udah. Ah, cakep. Iya. Masih manis senyumnya, woy. Bapak. Terakhir nih, Iya. Bu Mbak Nopi dengan Pak Kesimpulan. Tony, kesimpulan. Enggak kesimpulan. Oh, jadi. Ya, Belum oke. kesimpulan. Belum. Tadi nyinggung masalah pemilu. Iya. Di samping kita juga ada upaya berkolaborasi untuk bersama-sama pemilu ini supaya sukses, tidak terjadi menggesek antar masyarakat, tidak terjadi chaos, Ya. gitu kan? Itu tugas dari pemerintah daerah bersama Bawaslu bersama juga KPU. Tapi ada hal penting yang perlu masyarakat tahu juga, Apa itu? bahwa pemilu itu harus juga dianggarkan melalui anggaran daerah.
melalui anggaran daerah dituangkan dalam bentuk APBD untuk kepentingan penyelenggaraan, suksesnya penyelenggaraan pemilu. Oke. Jadi ada APBD-nya dibantu kepada KPU maupun Bawaslu supaya KPU bisa melaksanakan tugas fungsinya, Iya. supaya Bawaslu melaksanakan tugas fungsinya. Tugas fungsinya apa ya? Ada tugas fungsinya, gitu kan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan pemilu 2023 dan 2024 dibagi 2 season itu 2 tahun, Dua ya. tahun, ya. Dialokasikan kepada KPU nanti yang melaksanakan, juga kepada Bawaslu yang melaksanakan ini. Jadi KPU melaksanakan semua tahapan kegiatan pemilu, Bawaslu adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilu. Itu dianggarkan oleh pemerintah daerah juga. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kesimpulan. Gimana Pak Rudi kesimpulannya dari bincang-bincang kita hari ini? Iya. Yang pertama, saya mengapresiasi dan merespon positif tentang keberadaan podcast Bapeda ini. Terima kasih Pak. Ya kan? Bisa memfasilitasikan dan mentransformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap fungsi pelayanan kepada masyarakat, terhadap pembangunan yang ada di masyarakat dan di wilayahnya, dan juga terhadap program-program yang harus diketahui oleh masyarakat. Iya, betul, melalui Pak. podcast kan? Betul. Sukses. 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 Sukses Pak, tos dulu. Sukses Pak Sony, sukses Mbak Epi. Donson Pak, Donson. Oh, Donson. Ya. Iya, iya. Ya, oke, Donson ya. Sukses Donson. Nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk RPJMD yang diimplementasikan dalam sisi program unggulan skala prioritas, ini bisa dijalankan apabila ada peran serta aktif dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Setuju banget. Tidak bisa Kalau pemerintah tidak bisa. daerah menjalankan tupoksi sendiri Iya. tanpa ada keterlibatan moral dari masyarakat untuk berperan serta, Oke. baik dari sisi tenaga, pikiran maupun pengawasan. Nah, itu yang kedua. Jadi harus ada keterlibatan. Yang ketiga, ya yang terakhir, ya. Enggak, Pak, masih lanjut kan? 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7. Ya, 3 aja. Untuk sekarang 3 aja. 3 aja. Oke, Tiga siap, aja. siap. Berarti nanti ada selanjutnya ya? Ada dong. Datang lagi Pak ya. Lagi, ya. Nanti yang ketiga adalah semua ya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, semua pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakatlah yang akan menikmati, gitu kan? Iya. Pemerintah daerah berusaha optimal. Memang banyak PR, Betul. masih sekali. banyak PR Banyak sekali Pak. yang harus dijalankan, dan ini pasti kita Kabupaten begitu luas Pak. Iya, kabupaten begitu luas. Oh, wow. Kabupaten luasnya ini 1000 km. Kalah Jakarta, 1000 Pak. km, Jakarta iya kan? kalah. Luas wilayahnya. Iya. Terus juga jumlah penduduknya 3.400.000. Betul, Pak. Itu hasil survei BPS, Iya, iya. sensus BPS. Iya. Terus juga kecamatannya 29, Betul. kelurahannya 28. Desanya 246, RT RW-nya sekitar ada 24.000. Wow. Masya Allah. Kan luar biasa. Wow. Ya kan? Ngatur Nah, Pak ya. ini ngaturnya begitu. Artinya bahwa tadi saya katakan bahwa perumusan penyusunan APBD ini dalam 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah sampai 5 tahun RPJMD ini semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi tetap memang harus dilanjutkan, nggak bisa karena kebutuhan masyarakat ini selalu Dinamis, Pak ya? dinamis. Kebutuhan masyarakat selalu dinamis, wilayah juga pastinya walaupun dia statis, tetapi yang melaksanakan di aktivitas di wilayah adalah kan manusia juga, artinya wilayah itu kan perlu ditata juga. Dan berkembang sendiri, Pak. Berkembang sendiri, apakah infrastruktur, apakah bangunan sekolah, apa bangunan puskesmas, apakah itu menanam pertanian dan sebagainya. Itu kan dinamis terus. Artinya bahwa setiap harapan masyarakat itu tidak akan tuntas dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun, dan selamanya kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Optimisnya, komitmennya
Pemda pasti menjalankan tugas itu untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Luar biasa. Catat untuk kepentingan masyarakat. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi nggak perlu takut. Ada lagi sambil ngopi Pak. Ya, saya ngopi dulu. Kita closing sambil ngopi. Teman-teman, kayaknya sudah cukup jelas semua ya apa yang kita diskusikan hari ini dan kita bicara hari ini dan ngobrol dengan Pak Rudi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang buat the best planner yang lagi di rumah, lagi rebahan santai, jangan lupa like, subscribe, and share dan nonton dengan anteng. Mau stay tune, Pak Rudi mau datang lagi, komen yang banyak di sini. Pak Rudi nanti hadir lagi. Siap. Komen yang banyak. Kalau banyak komen, kita undang lagi ya. Teman-teman semua ya. Yuk bareng-bareng yuk. Wow, semangat. Yuk. Thank you. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih. Cepat, padat, luar biasa. Sukses, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.